foto. Kenalkan, nama saya Trisna Ramadhanu, saya berasal dari Badan Penanggulangan Bencana sebagai relawan penanggulangan bencana. Suka duka kami selama memadamkan lahan itu banyak hal. Pertama dari jalur medan untuk masuk ke dalam lahan, kedua jalur air, ketiga sumber daya alamnya sendiri, keempat itu tentang halnya kita di lahan sendiri untuk menangani kabut asap. Terus banyak kendala juga untuk di daerah ini perairan seperti airnya itu surut segala macam, kami harus menunggu lagi. Sedangkan asap sudah mengepul untuk dekat kepada rumah warga. Seperti banyak kami lakukan, yang pertama dulu pernah ada di daerah Pontianak Utara yaitu Bentasan, Parit Pangeran, terus ada di Perdana, terus ada di Sepakat Dua Ujung, ada lagi di Paris Dua Ujung, Serdam, dan masih banyak yang lainnya. Dan banyak hal yang harus diketahui dalam untuk memadamkan lahan ini. Pertama itu harus ada sumber dari airnya sendiri. Apabila kalau ada sumber air yang mencukupi untuk airnya, untuk makannya kita pemadaman juga lebih lancar. Namun apabila airnya surut, itulah ada terkendala hal-hal itu. Kedua, kita kendala kepada medan terjal masuknya. Terkadang medan terjal masuk itu tidak seperti orang-orang bayangkan. Sulit untuk memasuki kepada ke dalam lahan sana. Karena banyak dari pihak jalannya sendiri ini ada yang berbatu-batu. Terus untuk masuk lagi ke dalam banyak yang rindang-rindang dari pakis-pakis tersebut yang bisa membuat kita berbahaya untuk tidak berhati-hati. Mungkin sekian aja dari saya. Saya Trisna Ramadhanu dari Badan Penanggulangan Bencana sebagai relawan. Terima kasih. Untuk bekerja itu berapa tim kalian? Berapa orang yang bekerja bersama dan dibagi seperti apa? Oke, untuk timnya sendiri kami berjumlah 20 orang yang dipimpin kepada kepala kami yaitu Bapak Saragi sebagai Kasih Darlok dan kepala pelaksana kami yaitu Pak Haryadi. Untuk tim itu terkadang bisa dibagi-bagi, Bang. Tergantung dari wilayah tempur kami sendiri. Kalau misal masih mencukupi untuk sekian orang hanya 10, di sini kita bisa bagi lagi untuk pengejaran lain. Agar pertama kita targetkan pada supaya tidak mendekati rumah, Bang. Kalau apabila mendekati rumah kan itu lebih lebih menyulitkan lagi kepada orang udah kena asap terus menimpa lagi kepada rumah mereka lagi. Oke. Terus selain kesulitan air, peralatan dan kondisi medan yang seperti orang tidak bayangkan adalah gambut yang mudah terbakar. Ketika api sudah besar, bagaimana supaya kita juga selamat di dalam pemadaman itu? Oke, untuk hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu keselamatan diri sendiri. Pertama kita menggunakan sepatu safety seperti yang saya gunakan. Nah itu seperti sepatu itu harus kita gunakan karena kalau tidak menggunakan sepatu yang sesuai aturan, di dalam itu kita tidak bisa lihat, Bang, panasnya di bawah. Karena kalau pakai sepatu biasa bisa meleleh, sedangkan kalau sudah meleleh itu juga melukai kita. Kedua itu menggunakan masker. Masker sendiri ada dari masker yang untuk scuba, ada juga masker yang untuk yang seperti biasa. Ketiga itu helm. Karena helm kita tidak tahu kalau malam hari apabila ada pohon ataupun binatang seperti apapun itu apabila menimpa kepala kan bisa juga membahayakan diri. Senter alias penerangan. Penerangan itu penting juga untuk di malam hari karena kita tidak bisa melihat kalau tidak ada penerangan, Bang, ke depan. Terus kacamata ini, Bang, kacamata pelindung diri. Seperti kacamata itu untuk fungsinya sebagai supaya kita tidak terkena dari kabut asap itu sendiri. Oke. Terus ketika Anda berapa jam lah harus bertarung di kondisi kabut asap yang sangat berisiko mengganggu kesehatan dan tim kawan-kawan lainnya, berapa lama harus bertahan di kondisi seperti ini? Oke, untuk masalah bertahan dan tidak bertahan itu tergantung dari kepada diri kita sendiri, Bang. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana selalu mengadakan koordinasi. Apabila kalau sudah di depan melakukan sudah lelah, kita tarik mundur. Ada nanti yang rekan-rekan baru lagi yang bakal masuk ke dalam. Jadi supaya agar tidak merusak dari pihak ininya, Bang, dari pihak pelaksanaan di dalamnya. Kalau pulang dalam kondisi kotor begini, kamu sudah menikah atau belum? Belum, Bang. Belum ya. Tapi kalau orang tua ngeliat kamu kayak gini?
Itu kata orang tua itulah supaya kita sadar diri macam mana cari uang. Tidak gampang cari uang, tidak gampang cari apa. Banyak orang yang di luar sana juga belum tentu bisa berkesempatan, sungguh saya kotor, tidak bisa berkesempatan untuk bekerja seperti ini. Lagi pula pekerjaan seperti ini kita bisa menolong orang banyak, tapi walaupun kita tidak terlihat dari orang siapa yang nolong kita, kita juga pernah bersyukur lah kalau kita pernah bekerja seperti ini. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Ada pesan mungkin untuk? Oke, untuk pesan-pesan dari saya, semoga di Pontianak ini orang-orang sadar dengan artinya membakar lahan. Membakar lahan boleh-boleh saja, tapi ingat untuk dijaga. Kasihan gara-gara hanya lahan sedikit yang kena penyakit bisa ratusan orang. Itu sekian dari saya. Terima kasih.